Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Saya ulangi ya, rupanya masih kurang bersemangat sekali. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih semangatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pertemuan kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Jali dipimpin untuk berdoa. Semuanya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kalian bisa memahami materi yang akan diajarkan oleh Bapak pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita harus mencintai negara kita, menumbuhkan sifat atau sikap nasionalisme. Maka kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk di tempat semula. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Seperti yang sudah kita minggu lalu sampaikan, bahwa pembelajaran kita hari ini memasuki bab 2 dengan tema berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi yang harus kalian kuasai adalah aspeknya ada di layar. Silakan. Yang pertama, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang ketiga, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apakah kalian kenal dengan sosok foto yang ada di sini? Ada yang tahu? Gali? Tahu? Tidak tahu Pak. Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Siapa? Inneke. Oke, ini Inneke Koesherawati ya. Pada awalnya Inneke ini tidak memakai jilbab. Nah, sampai saat ini Inneke Koesherawati sudah memakai jilbab. Oke, baik. Silakan perhatikan bentuk jilbabnya. Ya. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video
Yang apa namanya video ini kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira apakah busana yang dikenakan oleh model ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang sudah mengetahui apakah pakaian yang sudah digunakan oleh model yang Bapak tampilkan tadi sesuai dengan syariat Islam? Sedangkan wanita itu harusnya pakaian hijabnya menutup dada, Pak. Oh gitu. Terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi? Pendapat yang lain? Ya, silakan. Ingrid. Belum memakai kaos kaki. Ada lagi? Satu penanya lagi. Pendapatnya sangat luar biasa ya, mampu mengidentifikasi apa namanya busana sesuai dengan syariat Islam. Nah, di dalam Islam, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui ada 3 jenis pakaian anak Adam dalam Islam. Yang pertama disebut yuwari sawatikum. Apa itu? Kategorinya adalah pakaian yang hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja. Ada nggak kira-kira saat ini orang yang memakai pakaian hanya bagian-bagian tertentu saja? Ada ya? Tidak usah disebutkan, pasti ada. Yang kedua namanya risyan. Bagian yang kedua namanya risyan. Apa itu risyan? Yaitu pakaian yang sudah layak untuk manusia, namun dipandang belum sempurna oleh syariat. Ada kira-kira contohnya? Siapa yang bisa memberitahu? Yang kayak gimana? Pakaian sudah layak untuk dipakai, tapi menurut syariat belum. Bisa ya. Nanti apa namanya kalian analisis jenis pakaian yang mana kira-kira. Yang ketiga yang disebut dengan libasut taqwa. Libasut taqwa itu adalah pakaian ketakwaan yang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan. Inilah pakaian yang diharapkan oleh syariat Islam. Lalu bagaimana pakaian yang seperti ini? Kira-kira pakaian yang ada di sini sudah sesuai dengan syariat Islam? Belum. Alasannya apa? Dari sebelah sini? Karena jilbabnya tidak menutupi seluruh dada. Karena jilbabnya tidak menutupi dada. Oke. Kelompok 2 dari Karena masih membentuk lipatan-lipatan. karena masih membentuk lipatan atau lekuk tubuhnya. Oke. Kelompok 3. Apakah gambar ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Bagian tangannya masih ada yang kelihatan. Oke. Kita lanjut. Ini juga sama? Sama ya? Oke. Lalu ini? Yang ini? Beda. Apakah contoh busana muslim yang ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Coba dianalisis. Diperhatikan baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hampir lah Pak. Hampir ya? Ya. Tapi belum sempurna berarti. Ini Tapi masuk belum sempurna. masuk kategori 1, 2 atau 3? Baru ketiga Pak. Yang kedua. Yang kedua itu Bisa. ini termasuk vision. Oke, baik. Ini apa? Termasuk yang berapa ini kira-kira? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang kedua. Yang kedua. Oke, baik. Yang terakhir. Yang ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Sudah. Sudah. Oke.
kalau begitu, apa kita lihat apa sih sebenarnya makna aurat itu? Ya, baik, kita lanjut. Kita diharapkan memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian memahami makna busana muslimah, kemudian dan menutup aurat. Inilah maknanya. Jadi aurat itu menurut bahasa artinya ada 3. Ya. Pertama itu malu, yang kedua itu aib, dan yang ketiga adalah huruf. Itu makna aurat. Sedangkan aurat sendiri berasal dari kata awira. Apa itu awira? Yang artinya berperasaan. Secara umum kata ini memberikan arti tidak baik, ya. Kemudian tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Mengerti nggak? Paham nggak kata-kata ini? Kalau kita sebagai seorang Islam, seharusnya, ya, tubuh kita, bagian aurat kita apabila terlihat oleh yang bukan muhrim, maka kita akan merasa malu, merasa aib kita terlihat, dan itu adalah bagian terburuk dari badan kita. Ya, artinya kalau kenapa zaman sekarang malah sebaliknya, ya enggak? Aurat itu pengen dilihat oleh orang, padahal syariat Islam mengatur bahwa aib aurat kita itu adalah aib bagi kita sendiri. Ya, paham sampai sini? Kemudian menurut istilah, menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk laki-laki? Ya. Laki-laki termasuk enggak? Ya. Termasuk. Nah, lalu batasannya laki-laki itu apa? Auratnya sampai dari mana sampai mana? Ada yang tahu? Dari pusat sampai dengkul, Pak. Dari pusat sampai Dengkul. dengkul. Dengkul itu apa ya? Berarti kalau lutut ya? Ya. Kalau perempuan Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. telapak tangan, ya. seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Betul seperti itu tadi? Betul, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut. Apa sih jilbab itu? Nah, sekarang jadi tadi auratnya sudah, maka penutupnya kira-kira ada. Makna jilbab dan busana muslim. Ingat, jilbab dan berbusana muslim itu beda konteks. Apa yang disebut dengan jilbab? Jilbab adalah pakaian yang ukurannya itu longgar. Longgar, kemudian menutup seluruh tubuh. Ini syaratnya. Itu nama syaratnya jilbab. Kemudian apa yang kelihatan hanya muka dan kedua telapak. Itu yang disebut dengan jilbab. Ya. Kalau busana muslim kan masih umum, ya. Minta belajar apa? Pakai busana muslim? Muslim. Ati pakai busana muslim? Belum tentu. Yang dipakai itu adalah jilbab. Paham ya sampai sini? Nah, ini adalah perintah menutup aurat, ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab 33 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Baik, Bapak tadi sudah membagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian KPD-nya juga sudah Bapak kasih. Silakan kalian untuk berdiskusi apa yang harus kalian temukan. Ini materinya Bapak kasih di sini. Silakan kelompok 1. Bapak kasih waktu
5 menit untuk mengumpulkan apa yang kalian temukan di LKPD itu. Boleh. Silakan, nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok hasil temuan kalian. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai, baik. Kalau sudah, kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok yang lain. Paham maksud Bapak? Oke, Bapak akan mulai dari kelompok 1. Silakan. Jadi untuk kelompok 1 itu materi diskusinya ada 2. Yang pertama, meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Yang didapat dari diskusi yang pertama itu yaitu yang pertama, dalam kandungan Al-Ahzab ayat 59 diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Kemudian untuk Quran surat An-Nur ayat 31 kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga tiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan lanjutan dari perintah Allah kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Sudah cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 sendiri menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu mulai dari menutup aurat, memakai kaos kaki bagi wanita, dan memanjangkan pakaian atau jilbab dan menjaga pandangannya. Dari penampilan contoh berlaku berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim melalui presentasi, demonstrasi, dan simulasi. Islam begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seseorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajaran Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu menggambar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masa malu dan keimanan selalu bergandengan dengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat keduanya. Dari hadis Sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Abdul. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Lengkap sekali jawabannya. Kita beralih ke kelompok 3. Silakan hasil analisisnya. Dari hasil diskusi kelompok 3 yang pertama yaitu ada makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur. Makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab sendiri yaitu perintah untuk menutup jilbab di seluruh tubuh agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Sedangkan untuk surat An-Nur sendiri makna yang terkandung yaitu perintah untuk menjaga pandangan dan menjaga aurat dan menutupkan hijab di seluruh tubuh, dan janganlah mengumbar aurat kepada yang bukan muhrim. Maksudnya yang muhrim di sini adalah contohnya seperti suami, ayah, putra putri atau saudara perempuan. Yang kedua yaitu ada contoh-contoh perilaku berdasarkan ayat di atas yaitu surat Al-Ahzab dan An-Nur. Yang pertama yaitu dari Al-Ahzab sendiri. Contohnya yaitu menggunakan busana muslim sesuai syariat hijab, sesuai syariat Islam, misalnya menutupkan hijab ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu dari
Anwar sendiri menjaga aurat dengan menggunakan hijab ke seluruh tubuh, tidak menampakkan pandangan kepada nikah muhrim. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Beri close kalian. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Selanjutnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling memberikan pertanyaan dan jawaban. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh, silakan kalian kelompok 3 mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan dari saya, tren saat ini wanita itu banyak yang berhijab tapi tidak menutup dada, menggunakan celana yang ketat dan baju yang tidak menutup umur. Menurut Islam itu dikatakan menutup aurat atau tidak? Menurut saya, memakai pakaian-pakaian seperti itu masih belum bisa menurut ajaran Islam. Karena memakai pakaian kayak gitu tuh masih terlihat seperti kayak berbentuk tubuhnya masih terlihat. Biasanya berpakaian kayak gitu masih bisa melihat lipatan tubuhnya juga. Oke, terima kasih. Kelompok ini mau menambahkan? Mau menjawab pertanyaannya? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Menurut saya ingin bertanya, batas aurat pada laki-laki itu apa saja? Izin menjawab. Ya, silakan nanti. Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Ya. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Cukup? Sudah sampai situ? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang belum mendapat kebagian pertanyaan. Kelompok 2 mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan nanti. Menurut pandangan Islam itu, apakah menggunakan cadar itu wajib? Menurut saya pribadi, menutup cadar itu tidak wajib karena menutup pengertian aurat perempuan sendiri itu menutup hijab dari ujung kepala sampai ujung mata kaki kecuali telapak tangan, dan muka itu tidak wajib untuk ditutupi. Terima kasih Samia sudah menjawab pertanyaan dari Ati. Apakah ada yang menanggapi lagi? Cukup, Tidak Pak. ada? Cukup? Baik, kalau cukup, lantas begini. Setelah memakai jilbab, apa yang semestinya kita lakukan sebagai pribadi seorang muslim? Yang pertama, ya perhatikan di slide. Apa yang seharusnya sikap kita setelah memakai jilbab? Kadang-kadang ada sebagian orang, buat apa sih kalian berjilbab sementara kelakuanmu masih buruk? Ya, itu juga pernyataan yang salah. Jadi setelah kita memakai jilbab, maka yang pertama adalah sopan, santun, dan ramah. Ya. Kemudian kita pasti nggak kira-kira ketika kita memakai jilbab tidak sopan, kemudian tidak senonoh dan lain sebagainya. Ya, seharusnya cermin orang yang memakai jilbab itu adalah pertama adalah sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, jujur dan amanah. Ya, kalau kita sudah memperbaiki anggota badan kita dengan menutup aurat kita, maka kita dianjurkan untuk jujur dan amanah. Ya, yang ketiga gemar beribadah, yang keempat senang dan ikhlas menolong sesama, dan yang terakhir menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, artinya ketika kita sudah berjilbab, maka dakwahkan kepada teman-teman yang belum berjilbab. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita harus menutup aurat sendiri, yaitu kita tuh harus menjaga diri kita, dan yang kedua yaitu kita harus menggunakan jilbab, dan di sana muslimah yang jilbab sendiri itu menggunakan pakaian yang longgar dan menutup
kita harus menjaga seperti yang dikatakan surat An-Nur dan surat Al-Ahzab tadi, yaitu kita harus menjaga pandangan juga untuk menutup jilbab ke seluruh tubuh agar mudah dikenali dan jangan mengumbar aurat kepada yang bukan muhrim. Baiklah, terima kasih Samyam sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang lain yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Cukup? Oke, baik. Anak-anakku sekalian, jadi kita sebagai muslim dan muslimah ya, wajib hukumnya menutup aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalilnya mana? Tadi yang sudah disebutkan, Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Ya. Bagaimana jilbab itu? Jilbab adalah syaratnya pertama itu longgar. Yang kedua bahannya tebal. Ya. Yang ketiga menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini? Cukup? Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang, masih dengan tema yang sama. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah kalau tidak ada kegiatan yang mendesak. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan